Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Bacaan dari kitab Amsal bab 30 ayat 7 sampai dengan 9. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, suatu ketika seorang ibu muda bercerita tentang berkat yang diterimanya dalam pekerjaannya. Ia bercerita demikian, aku senang bercampur bingung saat atasan memintaku untuk mengikuti pelatihan yang akan mempertajam keahlianku. Senang karena itu berarti aku sedang dipromosikan, tapi bingung memikirkan siapa yang akan mengawasi anak-anakku yang masih kecil, karena pelatihan itu diadakan di luar pulau. Setelah berdiskusi dengan suami, aku menerima tawaran itu, walaupun harus meninggalkan keluarga yang pasti sangat kurindukan. Dukungan suami, mama, dan adik-adik membuat hatiku semakin mantap untuk pergi. Namun beberapa waktu kemudian, aku dan rekan-rekan yang akan diutus kembali dipanggil oleh atasan. Beliau menyatakan, karena keterbatasan dana, maka instansi hanya akan memberangkatkan beberapa orang saja. Itu artinya ada orang yang tidak jadi ikut. Ketika melihat rekan-rekan sangat ingin mengikuti pelatihan itu, aku pun mengalah. Aku sempat sedih, namun Tuhan menyenangkan hatiku saat aku menyanyikan pujian, mujizat itu nyata. Aku pun memberitahukan pembatalan itu kepada suami, ibu, serta adik-adik, dan mereka menghiburku. Saat itu hatiku belajar untuk berserah penuh dan taat menjalani rencana Tuhan. Entah bagaimana ceritanya, tapi yang pasti beberapa waktu kemudian aku kembali dipanggil atasan karena namaku dicantumkan sebagai peserta pelatihan. Aku bersyukur, tapi hatiku juga terusik karena keputusan ini mungkin akan membuat seorang rekan kerjaku bersedih. Aku bergumul dalam doa dan setelah selesai aku menelepon adikku untuk menceritakan mujizat itu. Setelah berbicara panjang lebar, adikku menutup pembicaraan kami dengan memberi satu ayat yang mampu menenangkan jiwaku. Kak, kalau kakak jadi ikut, itu bukan karena rencana manusia semata. Coba baca Yohanes 3 ayat 27. Dengar ya, aku bacakan. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Jika sorga sudah mempercayakan berkat, terimalah dengan sukacita, jalani dengan hati yang mantap. Ingat, tidak ada orang yang dapat menghambat berkat yang sudah surga sediakan bagi kakak. Memang benar bahwa pada waktunya berkat yang sudah surga sediakan bagi kita akan kita nikmati asalkan kita tetap percaya kepada Tuhan. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menyadari bahwa Tuhan memberi takaran berkat yang berbeda pada setiap orang seharusnya membuat kita mensyukuri berkat-berkat yang sedang kita nikmati. Jika kita memegang prinsip ini, maka hati kita tidak akan pernah ada iri hati ketika melihat teman atau bahkan musuh kita sedang mengalami kelimpahan atau dipromosi ke tingkat yang juga kita impikan. Menyadari dan percaya bahwa Tuhan tahu kapan akan meninggikan atau merendahkan kita, kapan akan memakai atau membentuk kita, atau kapan akan menyalurkan berkat-Nya ke dalam hidup kita, akan membuat kita hidup tanpa beban, sehingga kita senantiasa diliputi oleh ucapan syukur dan sukacita. Bagian kita adalah tetap rajin bekerja, jujur dan bertanggung jawab. Selebihnya adalah bagian Tuhan yang akan memberkati. Inilah kunci kebahagiaan hidup. Tuhan Yesus memberkati.
Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, buatlah jiwaku menyadari saat-saat di mana Engkau sedang memakai, membentuk, mengangkat, atau memberkati hidupku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.